sampai siang ini saya berada di TPS 3R Baraya Runta, Sahabat Lingkungan. Jadi di sini tuh tempat pengelolaan sampah yang sudah menjadi sumber daya ya. Jadi bukan lagi sampah itu berkah, tapi ternyata sampah di sini tuh luar biasa. Semua bisa dijadikan produk dan tidak ada tersisa sedikit pun. Kita akan lihat ada pengepakan botol, sampah botol, kemudian pengepakan sampah plastik, ada pengepakan organik. Kemudian juga kita akan belajar tentang bagaimana botol-botol tutup botol itu bisa menjadi sebuah karya yang sangat indah. Yuk ikutin kita. Dan yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana karya-karya ini ternyata dibuat dari tutup botol yang warna-warni. Indah kan bukan ya, tuh indah. Ini semua dibuat di sini, dipres, nanti akan kita lihat proses pembuatannya. Dan ini nanti bisa dibuat meja, bisa dibuat kursi, bisa dibuat tatakan bunga, pokoknya indah deh. Dan memang kami bersama tim Pondok Pesantren Al-Hikam dan Madrasah Al-Hikam pengen belajar di sini sehari penuh ya tentang bagaimana sampah-sampah itu memang mempunyai kemanfaatan yang luar biasa kepada alam dan sekitarnya. Kita akan lihat bagaimana cara membuat tutup botol yang indah ini, prosesnya ada di dalam. Yuk. Di dalam satu pautnya. Sama? Mang Herman belum balik. Nah, ini blok ini yang blok tadi kita lewatin. Nah, beliau standby di sini. Jadi begitu datang Langsung hilang. Jenis sampah yang secara umum biasanya ditemukan yang kategorinya adalah jenis sampah plastik gitu ya. Jadi ada ini kodenya bisa dilihat biasanya di belakang botol ya, ada tanda segitiga yang recycle ini bahan PET polyethylene namanya. Terus kemudian kalau yang nomor 2 ini high density polyethylene gitu. Orang biasanya nyebutnya HDPE. Kemudian ini PVC ya, ini karbonat belakangnya, ini polivinil karbonat namanya. Jadi kalau dibakar itu biasanya baunya menyengat ya, agak menyengat di hidung sama di mata itu perih. Nih, ciri khasnya itu ya. Terus ini low density polyethylene. Nah, ini jenis-jenis barangnya. Kalau ini PP, ini polipropilin. Ini sedotan ya nih. Ini sedotan. Berarti ya. ini nanti bisa dibuat ini nih. Bisa. Ini kan sedotan. Bisa. Terus kemudian ini PS. PS itu ada polystyrene. Ini keluarganya styrofoam. Apa saja yang masuk di PS ini banyak. Kayak misalnya ini CD, botol Yakult. Nah, itu masuknya PS. Terus kemudian ini gelas sendok yang pokoknya dia bunyinya petek ya. Bunyi petek sama pulpen pilot yang hitam itu. Nah, itu kalau dipatahin ini masuknya PS jenis bahannya. Nah, ini yang kategori others ini yang campuran. Dia biasanya tidak masuk di salah satu yang jenis ini, cara ini. Nah, kemudian yang di sebelah sana itu adalah jumlah data harian sampah yang kita kelola.
yang masuk per hari, yang sudah selesai kita pilah, nanti kita data. Nah, biasanya kita tutup di Tanggal 1 berarti. ini tanggal 1 Tanggal terus ke bawah. Betul. Plastik, Plastik gelas, gelas banyak. 22 kilo. Tanggal 1. Tanggal Sekarang tanggal Sekarang ini 18 belum belum masuk. masuk itu tanggal 15 Iya. ya. Kita seharusnya nanti masuk di tanggal 18. Oh, Susu. Susu. Ya. Nah, susu itu duplex jatuhnya. Jadi beda, jadi harganya juga beda. Ya, kemudian ini kita ada kaleng yang paling tinggi sekarang ini kaleng susu Billy Brand itu ya. Salah satu susu yang itu harganya bagus. Nah, ini terus kemudian kresek ini kita punya Paling banyak ya. ya ada 6 jenis sampai 7 jenis lah, ada PP warna, Kalau ada kita lihat nih ya, rasa kan paling banyak tuh. Ya. Sampai 500 ya per hari rata-rata 500 kilo. Memang kita lebih. Menunjukkan Kan bahwa ini. penggunaan kresek Ya. Ya karena memang semua orang bisa pakai Iya. kresek Bang. Ya. Dan apa buat kami sih sekarang memang kresek bukan tugasnya dikembalikan ke bumi karena dia tidak dapat diurai, Iya. tapi kresek itu harus diatur, dikendalikan dan supaya dia tidak jatuh ke Dan tidak tanah. diam ke sungai. Dan tidak masuk ke sungai. Dan tidak masuk ke laut. Kalau seandainya masyarakat itu dia sadar memilah sampah dari rumah, kemudian Itu jauh lebih baik. menyetorkan ke bank sampah itu aduh Iya. selesai sudah. Karena masa sortir kita itu menghabiskan kurang lebih 60% waktu kerja. Karena tadi dicampur tadi Ya, itu. jadi kalau misalnya kita kerja 6 jam, berarti habis 60%-nya hanya untuk untuk memisahkan, Iya. memilah. Alhamdulillah. Yang seharusnya bisa kita gunakan untuk kegiatan yang lain. Ada tugas lain yang lebih. Sebenarnya di rumah tangga itu cukup milah kasar. Iya, tidak usah terlalu- Sampah basah, sampah kering, Kering. organik, anorganik. Nanti yang anorganiknya baru kita pilah di tempat TPS di pemilahan. Gitu. Karena yang sebetulnya jadi masalah itu kan yang organik. Yang organiknya aja sebenarnya. Organik Iya, dicampur, dicampur sama dengan anorganik. Jadi Udah anorganiknya jadi baunya turun. itu. Betul. Jadi daripada harus dipilah 5 sampai 6 jenis, cukup pilah 2 saja. Organik dan anorganik. Nah, mau masuknya sini. Nah, ini adalah proses yang biasanya kita giling. Jadi dari sini itu nanti dia masuk dalam proses apa? Giling dulu, ya. Kakak. Membuat Kacang, halus, betul. iya. Membuat dia lebih halus. Nanti potongannya bisa seperti yang sudah di Dan 10 kali, Begini nggak apa-apa. iya. Cuma 3 kali nggak mau halus kalau ini udah ini kumpul. Setelah ini biasanya setelah proses ini sama Pak Salamu biasanya dicuci, Udah cuci ya? dicuci biar lebih bersih. Iya, warnanya juga. Warnanya juga bisa lebih keluar. Karena kan ini kita ambil dari sampah, Kalau nyucinya sebelum jadi gitu, agak ribet. agak ribet. Nah, lebih enak yang nyuci yang sudah kecilnya. Kayak dia Hanya di- diayak gitu dia sudah. Lalu kita siapkan mesin panas kurang lebih sekitar di angka 160 sampai 170, baru kita siapkan untuk tes. Satu ini cetakannya 12 kilo. 11 kilo. 11. 11 kilo. 11, sekian lah. Ini cetakannya ya? Ya. Ini Ayo Pak Safir, ini bukan permen Pak Safir, ini plastik. Aduh, ya Allah. Lancurnya di mana? Jadi itu. kecil ini 100 kilo per jam. Kiri nanti ini. Ya, nanti setelah panas, tekan, nanti dia akan meleleh di dalam. 11 kilo. Baru 11 kilo. Ini dari bulan, Bu. Kurang 4 kilo. Kurang 40 kilo. Kalau udah Oh, digiling. digini. Ada pabrik yang mau? Ada 4 sampai 6 ribu. Awas. Panas ya, Bu. Nah, pakai itu, Mang. Nah, kalau di Sidoarjo namanya terang bulan.
Berarti nggak bohong kan, saya pernah di Sidoarjo. Ini motifnya juga kita nggak bisa Mending dari apa ya? tutup, semua tutup botol. Untuk botol yang itu ya. Yang jeruk, ya yang jeruk. Gloridina. 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 Hitam itu apa? Hitam ada banyak macam-macam kalau Kan hitam. ini kan dalam satu botol aja ya kan ya? Enggak, bisa juga dari botol sampo. Botol Sampo. sampo, emberan, Ember? emberan. Kalau yang timba itu yang hitam itu bukan HDPE. Oh. Dia lebih banyak PVC-nya. Yang tidak pecah. Iya. Ya, itu jangan pakai itu. Ember-embernya ember yang biasa-biasa yang ember biru, merah, nah itu Iya. namanya emberan. Tapi kalau yang ember hitam itu jangan terlalu banyak karena dia kandungan PVC-nya lebih. Tuh ember yang hitam itu tuh. Nah, itu lebih banyak PVC-nya itu. Makanya juga kantong plastik kita nggak terlalu fokus yang hitam. Karena itu karbonnya terlalu banyak. Iya. Ada teknologi kan. High tech. Kuning kita taruh di sini, birunya kita taruh di sini, diatur begini. Tapi kalau untuk motif-motif begini kita nggak bisa Kalau yang atur. ini nih, nah tadi, nah bola mata. Nah, itu kita tempatin. Jadi putih di tengah, gitu. Jadi kita bisa nempatin pengaturan warnanya aja. Tapi mau bikin lagi yang kayak begini mirip banget juga nggak bisa. Iya, sedap. Jadi ini lebih ke Limited edition. orang punya motif kayak begini tuh nggak akan sama motifnya. Seni. Pasti selalu Ini akan makanya beda. indah. Gitu. Kalaupun nggak dibuat apa-apa, tempelin Tempel di aja. tembok. Jadi seni. Sebagian ada bahan aluminium foil. Coba bisa dilihat ya yang mana? Nih. Tuh. Iya. Ya, kelihatan. Nih. Ah. Keluar dia. Karena nggak nyatu, karena beda sifat. Gitu. Jadi setiap plastik itu juga beda sifat. Kalau beda sifat, secara hukum kimia dia nggak nyatu. Gitu. Kayak gini, ini keluar plastiknya. Ini gimana? Lari di sini. Nggak ada ya? Saya mau mewawancarai teman-teman. Ada berapa jenis plastik yang dipilah-pilah nih apa aja? Warna Karung warna. plastik, kresek, Ini ini styrofoam. styrofoam, sablon. Ini nih, apa namanya ada inovasi. Ini proses pengepresan. Harus pengepresan. Kita bilangnya bal ya, pengebalan. Nah itu. Nah itu. Tidak seribet yang saya pikirkan. Jadi seperti ini aja nih Pak Safir nih. Dan plastik ini nggak bisa Bawah copot ya. Bawahnya plastik ini nggak usah dicuci karena memang di pabrik diterima. terima. Mandiran ekonomi melalui kesejahteraan lingkungan. Kalau di kami kan karena kita buat ini publik ya kan, jadi Ya. harus bersih kan. Ya, sampai Dan ekobi kan lebih banyak yang asetan ya. kesehatan itu terasa sebagai bawah. Ya. Ini dikirim ke pabrik yang dia bikin ini. Ini dari pabrik dikembaliin lagi ke kita. Nah, pabriknya ngirim ini terus ke kita. Talinya juga beda.
Nah, ini salah satu bentuk dari apa, hasil dari plastik yang kita kirim. Jadi kita kirim ke pabrik kaligrafia. Tuh, lagi ngikat sekarang. Hmm, Yang kekuatan tenaga. nggak usah pakai alat ya.